Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita kembali menyaksikan berita-berita yang membuat hati resah. Di beberapa kota terjadi demonstrasi. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak orang mengeluh, pekerjaan makin berat, penghasilan tidak seimbang dengan kebutuhan. Semua ini membuat kita bertanya, apakah dasar hidup kita masih kuat? Malam ini, mari kita mendengarkan penghiburan dari Mazmur 11. Daud juga pernah menghadapi situasi serupa, hidup terancam, dasar keadilan seolah runtuh, dan orang-orang menyuruhnya untuk lari. Namun ia memilih berkata, "Pada Tuhan aku berlindung." Sahabat terkasih, Daud menolak nasihat. Terbanglah ke gunung seperti burung. Seakan-akan solusi terbaik adalah lari dan bersembunyi. Hari ini pun banyak orang merasa ingin lari dari kenyataan Indonesia yang sulit. Ada yang menyerah pada rasa putus asa. Ada yang mencari pelarian lewat hiburan atau cara instan. Ada yang marah tanpa arah. Tetapi malam ini kita belajar, pelarian tidak menyelesaikan masalah. Perlindungan sejati hanya ada pada Tuhan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kalimat ini sangat terasa di tengah kondisi bangsa kita. Dasar ekonomi terguncang. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan. Dasar keadilan diragukan. Orang benar merasa diperlakukan tidak adil. Dasar sosial retak. Saling percaya semakin pudar. Tetapi orang benar tidak berhenti di sana. Dasar kita bukan pada dunia ini, melainkan pada Kristus yang tidak tergoncangkan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya melihat, pandangannya menguji anak-anak manusia. Kondisi bangsa ini mungkin kacau, tapi tahta Tuhan tidak pernah goyah. Ia tidak kaget melihat demonstrasi, gejolak politik, atau naiknya harga. Ia tetap berdaulat. Malam ini, sebelum kita tidur, mari kita yakini, tahta Tuhan jauh lebih tinggi dari keributan dunia. Dia masih memegang kendali atas Indonesia. Sahabat terkasih, kita orang benar pun diuji. Ujian bisa berupa tekanan ekonomi, bisa berupa rasa lelah karena situasi bangsa, bisa berupa pertanyaan dalam hati, sampai kapan? Tapi ingat, ujian bukan berarti Tuhan meninggalkan. Justru Dia sedang memurnikan iman kita. Sebaliknya, orang fasik yang mencintai kekerasan dan ketidakadilan akan menuai akibatnya. Murka Tuhan adalah bagian mereka. Jadi, mari kita hadapi ujian ini dengan iman. Percaya bahwa ujian akan berakhir pada kemurnian. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Di tengah bangsa yang penuh kegoncangan, janji ini adalah penghiburan terbesar. Tuhan adil, Ia mengasihi kebenaran, dan suatu hari kita akan melihat wajah-Nya. Malam ini, meski berita membuat hati resah, kita bisa tidur dengan damai. Karena kita tahu Tuhan tetap adil dan Dia memegang hidup kita. Sahabat terkasih, Indonesia mungkin sedang menghadapi goncangan. Tetapi firman Tuhan berkata, dasar kita tidak goyah. Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam ini kita tahu satu hal, tahta Tuhan tetap teguh. Dia menjaga bangsa kita dan Dia menjaga kita secara pribadi.
Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Kami serahkan segala rasa cemas tentang bangsa kami, demonstrasi, harga kebutuhan yang naik, situasi politik yang tidak pasti. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau masih bertahta. Berkati pemimpin bangsa ini dengan hikmat. Kuatkan rakyat agar tidak menyerah. Dan tolong kami, orang benar, supaya tetap teguh dalam iman. Malam ini kami mau tidur dengan tenang, karena kami tahu Engkau yang menjaga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita tidur malam ini dengan hati damai. Meski dasar dunia goyah, Tuhan tetap berdaulat. Jika renungan ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.